Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa ya. Kali ini bagaimanakah inisial J ya, habis I, J. Kan saya shuffle ya, bagaimanakah general readingnya untuk tahun 2022 untuk inisial J. Two of Pentacles. Tahun ini, Two of Pentacles. Ini berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan bagaimana kestabilan keuangan kalian di tahun ini. Mungkin ini lagi kamu pikirkan ya, atau kamu lagi melakukan sesuatu hal yang kamu ingin itu kestabilan keuangan kamu itu lebih baik tahun ini. Yang nomor 2 ada Ten of Cups. Ya benar yang saya lihat ya, bahwa tahun ini tuh kamu melakukan banyak hal, melakukan kerja keras sehingga membuahkan hasil, sehingga kestabilan keuangan kamu itu memang ada dan memang terjadi ya. Maksudnya di tahun ini keuangan kamu tuh lebih baik daripada tahun kemarin. Di sini ada Ten of Cups juga. Ini berhubungan dengan kebahagiaan juga, keberkahan ya. Kayaknya di dalam keluarga bisa jadi ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang mendapat berkah tahun ini. Kamu ya mendapatkan berkah, ada sesuatu yang kamu inginkan tercapai, atau kamu bisa mencukupi banyak kebutuhan kamu di tahun ini. Dan aku merasakan, aku melihat juga ada energi yang, ada aura yang menandakan bahwa kamu happy. Tahun ini ada sesuatu yang bikin dirimu happy, sesuatu yang mungkin kamu inginkan ternyata tercapai di tahun ini. Yang nomor 3 ada Five of Cups. Nah, sempat ya, di tahun ini juga kamu akan mengalami seperti kegundahan, kekecewaan, keputusasaan ya, keputusasaan. Perkara apa gitu ya? Saya akan buka kartu selanjutnya. Ace of Swords. Kayak ada sesuatu yang bikin kamu tidak semangat. Kamu merasa kayak sangat capek, merasa sangat lelah gitu. Di sini tuh ada perasaan-perasaan yang itu datang sangat capek, sangat lelah dengan kamu ada masalah kehidupan ya. Dan di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana kamu bisa membangun semangat kamu. Jadi kalau untuk urusan keuangan sepertinya akan mengalami kebaikan, tetapi di sini lebih ke ada sesuatu yang berhubungan dengan semangat kamu. Ada yang berhubungan dengan ada perasaan di mana mungkin ada hal yang mungkin bikin kamu kecewa di tahun ini. Di Hierophant. Apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan nih, minta pertolongan Tuhan. Kamu nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Jadi tahun ini tuh diharapkan kamu pada saat kamu sedih, pada saat kamu merasa capek, pada saat kamu merasa lelah gitu ya. Ada hal yang mungkin berasa semua beban itu di pundak kamu. Kamu bilang sama Tuhan untuk meringankan itu. Kamu cerita sama Tuhan, meski kamu misalnya kamu nggak bisa cerita ke siapapun, misalnya kamu bisa cerita ke Tuhan gitu loh. Perihal perasaan kamu ingin gimana. Jadi mungkin akan lebih plong, lebih misalnya kamu tidak bisa cerita ke siapapun. Di sini ada the Fool. Sepertinya memang ada beban yang sangat berat ya di sini. Ada beban yang sangat berat yang kamu pikul. Karena di sini ada Ten of Wands. Termasuk kamu tuh kayak merasa semuanya beban ada di pundak kamu. Termasuk kamu seperti overload, overthinking juga, banyak pikiran, banyak pekerjaan, banyak yang harus ditanggung, banyak yang harus diselesaikan di tahun ini. The Fool. Terkadang kamu berasa ingin keluar dari semua ini ya, segera keluar dari permasalahan ini sebenarnya, tetapi masih belum bisa. Tahun ini masih belum bisa. Kamu harus bisa menghadapi itu. Main di sana Ace of Swords. Kuncinya adalah Ace of Swords dan the Hierophant. Kuncinya adalah kamu harus bisa bangkit, kamu harus bisa mengatasinya, yaitu dengan semangat kamu. Semangat kamu yang terpenting untuk menghadapi masalah ini. Semangat kamu untuk bisa mempunyai kehidupan yang baik, bisa meraih mimpi kamu, bisa membahagiakan kamu, membahagiakan keluarga. Jadi semangat kamu yang terpenting untuk bisa menghidupkan diri kamu. Di Hierophant adalah pada saat kamu dekat sama Tuhan, pasti semangat kamu akan kembali. Kamu akan mendapatkan energi positif ya pada saat berdoa. Jadi kamu akan bisa lebih yakin lagi. Jadi tidak merasa terpuruk. Karena sebenarnya di tahun ini juga kamu akan mendapatkan kegembiraan. Kalau dari tahun ini ada kebahagiaan, ada sesuatu yang kamu inginkan tercapai. Ini general readingnya ya. Bagaimanakah keuangannya? Keuangan. Saya akan ambil ini ya. Udah 5 kartu. Four of Swords. Sepertinya mungkin
Yang tadi sedih itu perkara keuangan juga ya. Di sini merasa sangat pilu, berasa sangat stres ya, tertekan banget. Butuh hal-hal untuk dirimu bisa kayak relax, butuh berpikir gitu ya. Di sini kamu benar-benar kayak berasa ingin tahun ini tuh berharap bahwa kamu tuh sudah ingin istirahat, tidak ingin menghadapi banyak masalah gitu ya. Inginnya tuh ya Allah ya Tuhan berilah aku waktu santai sedikit lah, biar beban itu juga gak berasa banget. Mungkin ada waktu, jadi berharap seperti itu, berharap ada waktu santai gitu ya, tidak memikirkan permasalahan yang banyak. Tetapi ingat sahabat ya, kita hidup di dunia itu memang tidak bisa santai. Mungkin bisanya santai itu seminggu sekali ya, pada saat kita libur. Tapi kebutuhan itu setiap hari ada. Kita hidup untuk 1 bulan 30 hari, 31 hari. Dan setiap jam kita butuh sesuatu. Setiap hari itu kita butuh sesuatu yang harus kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita. Mungkin terkadang memang kita berasa lelah ya, karena terkadang overload, overthinking. Rasanya di sini kayak capek gitu ya. Itu manusiawi. Karena kita memang manusia. Tetapi ingat tadi, satu hal yang bisa bikin kita hidup adalah semangat kita. Page of Wands. Di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kerjaan. Sudah waktunya kamu untuk menstabilkan keuangan kamu tadi, yaitu dengan cara bagaimana usaha kamu tuh punya sesuatu yang baik nih. Misalnya kamu punya pekerjaan yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan ini. Apa nih yang harus dilakukan gitu. Di sini menandakan bahwa kamu sebenarnya punya kemampuan, punya passion yang bisa diandelin. Jadi misalnya kamu punya bakat, punya sesuatu yang bisa kamu kembangkan. Dan ada juga pekerjaan yang sebenarnya sudah ada di depan mata, cuman mungkin kamu takut untuk tidak memenuhi kebutuhan itu ya. Jangan takut sebenarnya. Intinya kamu bekerja, intinya kamu berjuang, bismillah gitu ya, berdoa sama Tuhan, semuanya akan dipenuhi oleh Tuhan. Di sini ada Ace of Pentacles. Sebenarnya akan ada kerjaan, bisa jadi kerjaan baru di sini yang sebenarnya akan menghasilkan uang banyak nih. Rezekinya banyak, rezekinya berlimpah. Dan kamu itu tahun ini sebenarnya akan cukup. Akan ada hal-hal di luar prediksi kamu. Ya mungkin pertama kamu merasa sangat capek, merasa kayak mungkin gak sih tahun ini aku bisa gitu. Dengan semua masalah yang kamu hadapi, semua tanggung jawab yang harus kamu pikul. Page of Swords. Temukanlah ide-ide yang mungkin bisa kamu kembangkan. Banyak ide yang bisa kamu kembangkan. Jadi di situ semua keluarkanlah ya. Apa yang menjadi ini bisa jadi uang nih, bisa jadi uang. Lakukan. Yang penting semuanya itu halal sahabat. Kamu tidak menjadi seorang pecundang, tidak menjadi seseorang yang menipu orang. Lakukan, jangan malu ya. Semua yang bisa kamu lakukan. Di Emperor. Jadi tahun ini tuh untuk keuangan perlahan tapi pasti kamu bisa melalui semuanya dengan baik. Keuangan kamu juga baik ya, rezekinya insya Allah bagus di sini. Semuanya bisa tercukupi di Emperor. Jadi kamu itu bisa itu tadi sudah bisa kayak tahun ini tuh bisa semuanya sesuai dengan sebenarnya bisa terlaksana sesuai dengan porsinya. Dan akan tercukupi, intinya masih tercukupi. Bersyukurnya tahun ini tercukupi, jadi kamu gak perlu khawatir ya. Jangan bersedih, jangan takut, itu intinya. Semangat kamu yang penting untuk hidup kamu di tahun ini. Nah, bagaimanakah untuk asmara? Oke, yang single ya, akan saya baca untuk tahun ini. Ada The Sun, ada Ten of Cups. Yang single tahun ini kayaknya happy, gembira. Ada banyak progres yang dia peroleh, dan seperti akan mendapat berkah dari Tuhan ya. Berkah ini bisa jadi mungkin terkait dengan keinginan kamu, atau bisa jadi tahun ini kamu akan mendapatkan bertemu dengan seseorang yang kamu inginkan. Jadi yang single akan dapat jodoh tahun ini, atau yang single akan dapat pacar tahun ini, dan semuanya membahagiakan. Tahun ini untuk yang single, asmaranya sangat bikin happy, dan mungkin ini adalah yang kamu nantikan selama ini ya. Semuanya yang kamu inginkan tuh ada sama Tuhan gak dikasih gitu. Bagaimana yang berpacaran? Ada The Devil, ada Four of Pentacles. Tahun ini kalian akan diuji bagaimana tentang banyak hal ya. Sepertinya
lebih ke kayak komunikasi kalau saya lihat. Bagaimana kecocokan kalian berdua, keseimbangan kalian berdua, dan hati-hati akan ada godaan di hubungan kalian. Bisa jadi kamu atau pasangan kamu. Jadi kamu harus ingat hubungan itu menjalin kamu tuh seperti membuat sebuah percobaan untuk kehidupan kamu. Mungkin kalau yang belum serius, kalau yang sudah serius mungkin harus hati-hati. Jangan sampai tergoda dengan seseorang yang mungkin seolah-olah itu bikin dirimu nyaman, padahal sebenarnya itu dirimu nanti akan menyesal. Jangan sampai kamu tidak setia dengan pasangan kamu. Tahun ini kamu akan ada itu uji, dimana kamu akan diuji. Dari hubungan kamu akan diuji bagaimana kesetiaan kamu. Yang menikah ada Seven of Cups dan ada Ace of Cups. Tahun ini mungkin yang menikah itu sebenarnya banyak sekali yang diinginkan tahun ini. Keinginan itu luar biasa tetapi belum bisa terrealisasi. Di sini ada Ace of Cups. Tahun ini untuk kalian berdua, untuk hubungan kalian berdua yang menikah, meski belum banyak yang terrealisasi, tapi sepertinya tahun ini juga kalian akan happy. Ada sesuatu yang akan kalian capai, ada sesuatu yang sama Tuhan akan dikasih. Kebahagiaan di antara kalian berdua, ya mungkin bisa jadi yang belum punya anak bisa punya anak, atau yang rezekinya tahun kemarin seret, tahun ini tiba-tiba dimudahkan, atau kerjaan suami atau kerjaan istri dimudahkan juga tahun ini. Jadi intinya jangan terlalu banyak hal yang dilakukan. Lakukan satu tapi istiqomah dan fokus, maka bisa bikin dirimu sukses. Ini yang menikah. Dan satu hal lagi juga bahwa mungkin suami kamu atau istri kamu bukanlah seseorang yang bisa memenuhi semua keinginan kamu, ya. Memang pasangan itu seperti itu. Jadi kalian harus juga bisa menerima kekurangannya. Harus bisa kayak melihat sisi baiknya, bahwa dia ternyata adalah orang yang sangat berharga yang diberikan Tuhan pada kamu. Bagaimanakah kesehatannya tahun ini? Di sini ada Eight of Cups. Kesehatannya kayaknya banyak hal di tahun ini. Kamu bisa kayak gampang sakit, tetapi sebenarnya masih sehat sih. Cuman mungkin kalau kecapean, kamu akan gampang sakit. Kamu kalau mikir, asam lambung kamu naik, tiba-tiba pusing terus. Kayak kepala belakang atau pundak kanan kiri itu berasa sangat berat biasanya, karena itu biasanya banyak pikiran, banyak kekhawatiran. Mungkin itu tadi ya, gimana caranya agar kamu tidak begitu stres tahun ini, biar dirimu juga tidak chaos. Jadi sakit kamu tahun itu sebenarnya dari pikiran kamu. Jadi kalau kamu gak stres, kamu enjoy, semua kamu serahkan sama Tuhan, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Dan warna keberuntungan kalian untuk tahun ini, saya lihat warna hitam, coklat, warna pink, warna merah, warna hijau, dan biru laut. Jangan memakai warna yang sangat-sangat pucat ya, putih yang pucat atau kuning yang pucat. Jadi pakailah warna-warna yang dominan, itu yang akan menaikkan energi positif kamu. Angka keberuntungan kamu adalah 1, 3, dan 5. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi dan inspirasi ke kalian ya, bisa menghibur juga. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.